Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillah lillah billah lillahi ta'ala. Selamat berjumpa kembali di bab yang ke-13. Sebelum kita masuk di bab yang ke-13, ini pasal pada menyatakan daerah pada hadrat kepada zat Allah, hakikat kepada zat Allah. Sebelum kita membicarakan bab yang ke-13, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya, share ke teman-teman Anda agar video ini membawa manfaat buat orang banyak, buat saudara Anda, kerabat Anda, teman Anda, orang terdekat Anda. Adapun di bab yang ke-13 ini kita akan membicarakan pasal pada menyatakan daerah pada hakikat kepada zat Allah. Kesatuan tiada menyatakannya nyata dirinya juga, tiada mengetahui akan dia sebelum ia menghadirkan namanya, maka ia menilik diri, maka terbitlah cahaya yang lebih putih, sebab seperti embun dinamainya nokhak dengan rupanya itu. Maka dirinya pun pada ketika itu menamai dirinya Allah. Maka cahaya yang jahir daripada zatnya itu, yaitu sifat, dinamai Muhammad. Maka ia memuji dirinya sendiri itu Muhammadun. Maka dinamainya itu sifat dengan nama Muhammad. Maka tatkala sifat itu dengan beberapa terbit daripada sifatnya itu, dinamailah cahaya yang itu Nur Muhammad. Maka yaitu yang dijadikan cahaya itu sekalian alam. Maka Muhammad terbit ia daripada zat mutlak, dan sekalian alam ini terbit daripada Nur Muhammad. Maka sedialah pada ketika itu akan kejadian alam. Maka tatkala itu diarak oleh Jibril akan kejadian kita, dinamai akan dia Nok dengan rupa itu. Dan tatkala diperintahkan Allah menjatuhkan Nok itu pada ubun-ubun Adam ini, masuklah ke dalamnya, maka dinamai ia Nok Allah dengan rupanya itu, antara air dengan cahaya seperti embun atau kukus. Maka tatkala dijatuhkan ujung kalam, dinamai akan dia dengan rupanya. Maka tatkala berpindah daripada rahim bapak kepada rahim ibu, dinamai Nuk Allah atau Nuktah dengan rupanya ini, yaitu manikam. Maka tatkala bercampur ia dengan madi tetap di dalam rahim ibu, itu rupanya ini dinamai Payakun. Dan tatkala berhenti di dalam rahim ibu itu
satu titik daripada bapak dan titik daripada ibu, dan tatkala berhenti ia di dalam rahim 80 hari dinamai alkah, yaitu jadi darah beku dengan rupanya ini. Dan tatkala genap 40 bulan di dalam rahim ibu, ia dinamai mudgah, seperti hati rupanya, yaitu daging segumpal, di dalamnya itu darah beku, dan di dalam darah itu ada puat, dan di dalam puat itu ada mani, dan di dalamnya itu ada manikam, dan rupanya sekalian itu huruf H, dan hurufnya itu. Dan tatkala genap 40 bulan 9 hari, maka jahirlah daripada itu anggota tubuh Adam bernama hijab Jibril, yaitu Allah namanya. Huruf tubuh itu yaitu dengan tangan kanan itu alif, dan badan sebelah kiri itu lam akhir, dan tangan kiri itu ha. Maka apabila genap 4 bulan 10 hari bertubuh Adam itu bernama kanahjat Allah, dinamai Muhammad. Maka ruh itu insan kamil namanya, karena bernama sebab Muhammad ada segala hurufnya, yaitu kepala mim awal, bahu tangan ha, parut dan pinggang itu mim akhir, dan kaki itu dal, karena bernama ia insan kamil, sebab sempurna kejadiannya mula-mula daripada asal hingga jahir pada akhirnya, sempurna dengan kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila mengetahui ia asalnya hingga akhirnya, serta menghakikatkan dan tapakur dan ingat, bernamalah yaitu insan kamil mukamil. Maka apabila tiada tahu ia akan yang demikian itu, dinamai ya insan al dunia wal akhirat. Dan apabila ia tahu yang takluk jahir dan takluk batin, dan memberi dan mengajari karena mursidnya dinamai insan, maka barang siapa mempunyai akan bernama, niscaya lazimlah keramat akan dia. Dan apabila tiada mengetahui dan tiada menghakikatkan akan segala surah itu, bernamalah ia insan al, yaitu na'udzubillahi min dzalik. Adapun segala nama yang tersebut itu hanya menunjukkan pengakuan rahasia di dalam kun, yaitu hakku namanya. Rahasia dalam kun yaitu hakku namanya, rahasia jua sebenar-benarnya nama. Maka sekalian nama itu rahasia jua yang punya nama. Sebab kata rahasia itu namaku. Aku tiada lain, yaitu alif mutakallimun wahdah, perkataan sendirinya adalah daerah sekaliannya itu, yaitu dikehendaki dengan lingkup dan mesra dan penuh dan liput. Adapun asal jahil daerah itulah adanya intaha. Ini pasal pada menyatakan daerah pada hadrat kanah jat Allah. Sesuatu pun tiada dinyatakan nyatanya, hanya dirinya jua tiada mengetahui akan dia sebelum ia menjahir namanya itu. Kemudian daripada hati dan otak dan sulbi bersumsum hak itu yang di atas ke bawah dengan rupanya ini, karena firmannya di dalam Quran, summarat atnahu
asfala safilin illal lazina amanu. Kemudian kamu tolakkan akan dia akan sehabis-habis di bawah dan hina yang munafik dan fasik, melainkan yang mengetahui akan dia segala mereka yang aman mereka itu akan Allah, yakni orang yang menghakikatkan dan mengenalkan akan zat Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya dan asmanya dan af'alnya, antara beberapa hakim bagi hamba Allah dengan yang sah dan jalan yang betul. Itulah daerah hati itu haknya itu bersumsum supaya jatuh tubuh kita itu makam ubudiyah. Sahidan, adapun daerah asma Allah Ta'ala yang terpilih yaitu 99 hingga engkau genapi 100. Maka yang demikian itu jahil dipandang pada tubuh Adam. Dan nama Muhammad pun 99 hingga genap 100. Akhir pada tubuh Adam. Sebab itulah disuruh sembah oleh Allah Ta'ala dan akan Adam kepada sekalian malaikat. Dan bintang dan jin dan iblis. Tetapi iblis itu enggan ia karena takaburnya jadilah yaitu ingkar kepada Allah. Maka adapun malaikat itu mengikuti Allah, sujudlah mereka itu akan Adam. Maka firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, wa alama adamal asma'i kullaha summa ara dahum ala malaikati, dan mempertaruhkan oleh Allah Ta'ala akan Nabi Allah Adam akan nama Tuhan yakni Asmaul Husna sekaliannya. Kemudian diperlihatkan akan mereka itu asma atas segala malaikat. Maka memohon segala malaikat kepada Allah, pakala anbi'uni ya asma'i, kata malaikat beri olehmu akan daku dengan segala nama Asmaul Husna. Itu adalah memandang segala malaikat akan jasad Adam. Ada baginya Asmaul Husna, maka ketahui olehmu dan engkau pandang maka pada tapak tangan kiri yaitu angka 81, dan engkau pandang angka pada telapak tangan kanan yaitu angka 18. Maka dari kiri ke kanan jumlahnya 99. Dan engkau genapi 100 dengan huruf 1 jari kelingking huruf alif, 2 jari manis huruf lam awal, 3 jari tengah huruf lam akhir, 4 jari telunjuk serta ibu jari huruf H yaitu Allah bunyinya. Maka terhimpunlah nama yang 99 itu kepada Allah. Dan adapun nama Muhammad yang 99 itu kepada pusat yaitu angka 1, maka dari atas ke bawah jadi 81 seperti. Maka engkau pandang pula angka 1 yang bergaris di tengah belakang dan kedua kakimu itu angka 8 dipukul dari atas ke bawah jadi seperti 8 seperti. Jadilah jumlahnya itu 99. Maka engkau genap 100. Maka engkau yang menggenapinya 100 dengan huruf yaitu mim awal kepala hurufnya, ha bahu serta lengan hurufnya, mim akhir perut dan pinggang hurufnya, dal itu kaki kita hurufnya. Adapun tatkala nama Allah dengan nama Muhammad tidak bercerai dibilangkan oleh ahli Allah satu, tetapi ada nama Allah itu dan nama Muhammad itu empat hurufnya.
1. Tangan kanan hurufnya alif hingga kanan hurufnya lam awal, hingga kiri hurufnya lam akhir, tangan hurufnya ha. Nama dengan yang empunya nama itu esa jua. Air, angin, tanah, api. Tanah, kulit, bulu, mada. Air, darah, daging, madi. Angin, urat, tulang, mani. Api, otak, sumsum, manikam. Muhammad, kepala, bahu, tangan, perut, pinggang, pantat, kaki. Jadilah Muhammad hurufnya. Dibaca Muhammad. Lihat, dengar, cium, rasa. Suatu pasal pada menyatakan makna alif dan daerahnya diisyaratkan dengan alif dan hakikat dan ma'rifat. Bermula isyarat dengan alif menunjukkan akan keesaannya subhanahu wa ta'ala, zatnya dan sifatnya dan asmanya dan af'alnya. 1 wujud, yaitu yang tiada mempunyai cerai dan tinggal dengan beda antara haknya, seperti firman Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad, katakan olehmu ya Muhammad, aku Allah yang esa. Adapun maknanya itu aku Tuhan tiada lain, hanya aku, seperti firman Allah Ta'ala, Inni anna Allah la ilaha illa ana, bahwasanya Allah aku. Adapun hakikat alif itu tiada dua wujud, dan itu jatul buhti allati, dan daerahnya itu tiada kait sesuatu, maka adalah rupa daerahnya itu pada tubuh kita yang kasar ini. Maka barang siapa mengetahui akan dia pada jalan ma'rifat Allah yang sempurna, akan arif billah, barang siapa mengetahui akan hakikatnya, niscaya mendapat kemenangan dunia dan akhirat. Hayun fil darai, ini hidup ia di dalam dua negeri, ialah khalifah Allah di dalam bumi. Boleh meluaskan segala hukum Allah Ta'ala dan perintahnya menjadi ganti Tuhan seru sekalian alam. Wakil lagi hakim ia daripada hak Ta'ala, ganti daripada Rasulullah SAW mendapat makam ia daripada makam Abdal, menyampaikan hajat ia daripada hajat segala hamba. Boleh ia memerintah jin dan manusia dan malaikat dan binatang laut dan binatang darat liar ataupun jin, dan memerintah air dan bumi, hawa, udara dan batu dan kayu dan barang baginya daripada hak Allah Ta'ala dengan izin Tuhannya, apabila ia amat menghendaki akan yang demikian itu, dan lagi makbul segala doanya dan diterima akan ibadahnya dan hasil segala pekerjaannya dan dapatnya dan segala niatnya dan benar segala perkataannya dan betul segala jalannya dan mursyid ia akan ilmunya dan yakin segala ma'rifatnya. Maka barang siapa mengetahui serta menghakikatkan ia akan makna alif serta lazim ia dengan dan ingat dan zikir serta khalis ia, niscaya melihat ia akan segala nur musyahadah yang cemerlang sangat terang benderang, yaitu cahaya yang ajaib, ajib dan yang indah dan yang gaib, yang tiada pernah dilihat oleh mata dan tiada pernah dilihat oleh siapapun. Nah, sekian dulu
di bab yang ke-13 ini lain waktu kita sambung lagi di bab yang ke-14. Apabila ada salah-salah kata, salah dalam ucapan, salah dalam perkataan, salah dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf, minta halal, minta ridho, fid dunya wal akhirat. Tujuan kita semata-mata di sini hanya untuk berbagi pendapat, berbagi ilmu, benar pakai, salah buang. Apabila ada kesalahan, ada kehilapan, saya mohon maaf, minta halal, minta ridho fid dunya wal akhirat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam al-fakir.